warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat petang siswa-siswi dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tetap jaga protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar mengenai seni patung, yaitu ada di kelas 9 dengan KD 3.2, memahami prosedur berkarya seni patung dengan bahan dan teknik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini kalian diharapkan dapat yang pertama, menyebutkan minimal 5 fungsi seni patung. 2. Menyebutkan minimal 5 bahan lunak dalam pembuatan seni patung. Yang ketiga, menyebutkan minimal 5 bahan keras dalam pembuatan seni patung. Yang keempat, mendeskripsikan teknik-teknik dalam seni patung. Dan yang kelima, mengklasifikasikan patung-patung yang ada di daerah sekitar lengkap dengan fungsi, bahan, dan tekniknya. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Seni patung, apakah itu seni patung? Apakah kalian pernah mendengar kata seni patung, dan ataukah kalian pernah melihat seni patung yang berada di daerah kalian masing-masing? Kalau belum, silahkan tonton video berikut ini. Baik, ternyata di daerah kita masing-masing, di sekitar kita banyak terdapat seni patung, baik itu yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar. Banyaknya seni patung yang berada di sekitar kita mungkin kita tidak sadari, karena mungkin kita selama ini membiarkan patung-patung yang ada di sekitar kita hanya sebagai benda atau bahan yang memang kita sendiri tidak paham dengan fungsinya. Mulai sekarang ketika kalian melihat seni patung, paling tidak kalian tahu apa itu patung, kenapa di situ, buat apa, kemudian dia dibuat dengan cara apa, dengan bahan yang bagaimana. Ya, seni patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang dibuat dengan cara-cara tertentu dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Pastinya seni patung itu dibuat dengan estetika, dengan prinsip-prinsip seni yang memang sudah dilakukan, sudah diwujudkan oleh penciptanya itu sendiri. Baik, masuk ke dalam fungsi seni patung, bahwa fungsi patung memiliki banyak sekali ya, perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari juga. Yang pertama, patung itu berfungsi sebagai religi atau agama, di mana patung-patung itu berfungsi untuk kepentingan meningkatkan peribadatan umat beragama, seperti di dalam gambar berikut ini. Yang kedua, fungsi seni patung sebagai monumen, yaitu seni patung yang digunakan untuk mengenang jasa pahlawan, mengenang jasa orang-orang penting. Berikut ini contoh patung yang berfungsi untuk monumen. Yang ketiga adalah fungsi patung sebagai arsitektur, di mana patung-patung itu ditempatkan di bangunan-bangunan tertentu. Di samping untuk membuat estetika bangunan itu lebih bagus, juga di sana sebagai berfungsi untuk konstruksi atau kepentingan oleh arsitektur. Berikut adalah patung yang berfungsi sebagai arsitektur. Yang keempat adalah fungsi patung sebagai ekspresi seni. Seni patung ini dibuat senimannya untuk kepentingan ekspresi dirinya sendiri yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat banyak. Berikut ini contoh patung yang berfungsi sebagai karya ekspresi seni. Yang kelima adalah patung yang digunakan untuk dekorasi, di mana kita sering melihat patung-patung ini di tempat taman, di tempat-tempat yang strategis yang memang digunakan untuk menambah estetika ruang itu sendiri. Berikut contoh seni patung yang berfungsi untuk dekorasi. Fungsi patung yang keenam adalah fungsi patung untuk kerajinan. Para pengrajin seni patung ini membuat seni patung untuk mendapatkan finansial dari patung yang mereka buat. Berikut adalah contoh seni patung yang digunakan untuk kerajinan. Oke, fungsi patung yang ketujuh adalah sebagai simbol atau tanda, di mana seni patung ini ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang mempunyai tanda atau simbol bahwa di tempat tersebut terdapat
ikon dari seni patung itu sendiri. Oke, nah sekarang ini kita lihat di sini ada patung durian. Durian besar. Nah, kira-kira fungsinya untuk apa ini patung yang berada di sini? Besar banget. Nah, seperti tempat-tempat wisata yang lain juga di sana banyak terdapat patung-patung yang memang di sana dibikin atau ditaruh-taruh patung ada fungsi-fungsi tertentu. Dimanapun tempat jalan, tempat wisata, kolam renang, di tempat hiburan, bahkan di sana seringkali terlihat patung-patung ya. Seperti yang tadi kita lihat patung durian di wisata Desa Lerep, itu juga salah satu patung yang digunakan untuk sebagai tanda bahwa di sana tempat untuk menghasilkan durian. Begitu. Yang berikutnya adalah fungsi patung sebagai media pembelajaran. Seni patung ini digunakan para pendidik atau pengajar sebagai media pembelajaran, di mana peserta didik diharapkan dapat lebih memahami atau menyerap ilmunya ketika melihat patung ini. Berikut adalah patung yang digunakan untuk media pembelajaran. Selanjutnya adalah bahan berkarya seni patung. Bahan berkarya seni patung digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah bahan bersifat lunak, bahan bersifat keras, dan bahan yang dapat dicor atau dipadatkan. Bahan yang bersifat lunak, contohnya seperti ini. Bahan yang bersifat keras, kita lihat contohnya, dan bersifat bisa dicor atau dipadatkan seperti ini. Baik, bahan yang tadi sudah ditampilkan mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga di dalam pembuatannya pun memerlukan teknik-teknik tertentu. Sekarang masuk ke dalam teknik pembuatan seni patung. Teknik di dalam pembuatan seni patung, yang pertama adalah memahat. Yang kedua adalah modeling atau membentuk. Yang ketiga adalah merakit. Yang keempat adalah cor. Yang kelima adalah mencetak. Teknik seni patung yang tadi sudah disebutkan pastinya menyesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, sehingga tekniknya menyesuaikan dengan bahan itu sendiri. Baik, kita lihat teknik-teknik atau bahan di dalam berkarya seni patung berikut ini. Baik, itu tadi yang sudah diterangkan mengenai pembelajaran seni patung hari ini. Sekarang masuk di latihan soal. Demikian pembelajaran seni patung kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.